Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk mengevaluasi kegiatan KIR yang sudah berjalan selama ini. Ya, menurut kalian bagaimana kegiatan KIR yang selama ini sudah berjalan? Saya Pak. Fani, silahkan. Menurut saya kegiatan KIR yang sudah berjalan saat ini tuh sudah bagus, tetapi kita mempunyai beberapa kendala Pak. Seperti kita kan pengen melakukan banyak riset, tapi riset itu kan butuh uang yang banyak. Dana ya? Ya, sedangkan kita itu masih kekurangan dana. Ya, jadi kendala kita yang pertama adalah Dana. dana. Ya. Tambahkan Pak. Ya boleh, Ria silahkan. KIR itu selama ini sudah berjalan cukup bagus Pak, tetapi selama ini kita masih kekurangan alat, jadi kita kesulitan untuk melanjutkan penelitian. Untuk penelitian kan kita butuh alat ya, sementara alat-alat yang tersedia di sekolah kita masih terbatas. Baik, dengan kondisi seperti itu tentunya kalian ada punya perasaan tertentu ya. Bagaimana perasaan kalian terhadap program KIR yang sudah kita jalani selama ini? Saya Pak, Silahkan, Bidan. kayak rasa takut sih Pak, kayak kita kan sudah membuat produk gitu, tetapi ketika disandingkan dengan produk dari sekolah lain atau orang lain tuh kayak gimana ya, kok produk mereka bisa lebih bagus dari punya kita gitu. Ya, masih takut atau kita masih kurang percaya diri ya dengan produk-produk yang sebenarnya sudah kita upayakan bagus gitu, tetapi kan kita belum tahu di luar sana itu Ada yang apakah yang lebih bagus atau memang produk kita itu yang terbagus. Ya, perasaan yang lain mungkin? Ya. Penasaran sih bagaimana cara membuat produk yang baik, terus hasilnya nanti tuh bisa dipasarkan di masyarakat dengan mudah. Ya, ada rasa penasaran ya. Yang lain penasaran juga nggak? Penasaran ya. Ya, berarti ada rasa khawatir, ada rasa takut, tapi sekaligus kita sebenarnya penasaran bagaimana keadaan riset atau penelitian yang ada di luar sana, seperti itu ya. Baik, terima kasih diskusinya. Jadi ini adalah identifikasi bagaimana KIR yang sudah berjalan dan sudah kita lakukan selama ini. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Baik, terima kasih Pak Ridwan sudah meluangkan waktunya siang hari ini. Kita akan berdiskusi nih Pak Ridwan terkait dengan rencana pengembangan sekolah kita ini menjadi sekolah berbasis riset dan inovasi, Pak. Oke. Nah, di sini saya akan awali dulu Pak Ridwan. Menurut Pak Ridwan, bagaimana apakah ada kemungkinan sekolah kita ini kita kembangkan menjadi sekolah yang berbasis riset dan inovasi, Pak? Oke, terima kasih untuk Pak Purba. Untuk pendapat saya pribadi selaku teman sejawat mengenai sekolah ini, peluang sekolah ini menuju sekolah riset dan inovasi, yang pertama saya sangat setuju karena di sekolah ini terdukung beberapa faktor. Yang pertama adalah sumber daya alam yang menjadi potensinya. Sumber daya alam ya? Iya, sumber daya alamnya berupa banyaknya sumber daya alam berupa ikan nila ataupun ikan-ikan yang lainnya yang bisa diolah dengan aneka ragam bentuknya. Dan yang kedua, potensi dari sumber daya manusianya itu sendiri, di mana kita bisa melihat siswa-siswi kita yang antusias dalam melakukan inovasi maupun penelitian dalam pengolahan dari makanan yang biasanya hanya ikan nila goreng sekarang bisa dirubah menjadi serbuk nila ataupun camilan-camilan yang lainnya. Oke. Ada peluang untuk dikembangkan jadi sekolah riset ya Pak? Pastinya ada Pak. Baik Pak, kalau nantinya kita terapkan atau kita upayakan gitu, pasti di sekolah kita akan ada perubahan-perubahan ya Pak? Perubahan-perubahan yang terjadi itu seperti apa saja Pak? Pastinya harus ada perubahan Pak Purba karena
dalam mendukung kegiatan seperti ini pastinya memang tidak hal yang mudah, pasti membutuhkan banyak biaya dan peralatan yang mendukung pula. Di sini berarti pihak sekolah kita memang harus mendukung secara tidak hanya secara support emosional tapi juga secara fisik pula untuk pengolahan kreasi-kreasi sumber daya alam tersebut. Oke. Support fisik itu berupa apa Pak? Di sini yang sama support fisik ya bisa dengan alat-alat ya. alat-alat untuk Peralatan. bagaimana pemrosesannya. Tidak hanya alat sih, kita benar-benar harus menyediakan ruangan yang ibaratnya memang standarisasi bagaimana melakukan penelitian ataupun inovasi baik dari bentuk, kebersihan dan kesehatannya. Oke. Butuh dukungan fisik dan non fisik dari sekolah ya Pak. Selaku teman sejawat saya Pak Ridwan, Pak Ridwan ini kan ngastone bahasa Inggris. Leres. Nah, dari pribadi Pak Ridwan selaku sejawat saya, dukungan apa Pak? Atau kontribusi apa yang bisa Bapak berikan kalau nanti pengembangan sekolah kita itu arahnya ke riset dan inovasi Pak? Berdasarkan pengamatan saya, pengalaman saya berada di sekolah ini, dukungan yang bisa saya berikan berupa bisa dikatakan melalui ilmu-ilmu bahasa yang digunakan dalam public speaking atau kalau dalam kewirausahaan kita bisa menggunakan bahasa-bahasa pemasaran, bagaimana memulai teknik pemasaran dengan menggunakan bahasa-bahasa yang menarik dan pastinya untuk memberikan kesan yang berbeda dengan produk-produk lainnya. Oke. Selaku guru bahasa Inggris kecenderungannya ke arah bahasa. Jadi bukan hanya kemampuan riset, uji lab dan sebagainya, tapi anak juga harus punya potensi atau punya kemampuan untuk bagaimana menggunakan bahasa komunikasinya. Oke. Komunikasi penting ya. Pastinya. Bagaimana mungkin kita bikin riset tapi kita tidak bisa komunikasi. Bagaimana mungkin juga kita mempromosikan barang kita, produk kita, tapi kita hanya diam saja. Oke, betul Pak. Sebelum riset harus komunikasi, saat riset ada komunikasi, hasil riset pun harus dikomunikasikan. Ini menarik sekali Pak Ridwan. Sudah meluangkan waktunya, saya terima kasih sekali. Ini jadi menambah inspirasi kita untuk mengeksekusi ya, melakukan sebuah perubahan bagaimana sekolah-sekolah kita nanti akan kita kembangkan menjadi sekolah berbasis riset dan inovasi. Terima kasih waktunya Pak Ridwan. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Supriyanto selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wadas Lintang atas kesempatan yang diberikan. Di kesempatan siang hari ini kami ingin untuk mengajak Pak Pri selaku kepala sekolah untuk berdiskusi Pak, berdiskusi tentang pengembangan sekolah kita SMA Negeri 1 Wadas Lintang. Yang pertama untuk pengembangan sekolah ini Pak, apakah memungkinkan sekolah kita ini untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar untuk dijadikan bahan penelitian atau istilahnya bahan riset dan inovasi untuk murid-murid di sekolah kita Pak. Terima kasih Pak Purba. Ini siang hari ini kita bisa mencoba untuk berdiskusi untuk merupakan mudah-mudahan nanti hasilnya bisa merupakan masukan sekolah untuk pengembangan sekolah sesuai diskusi siang hari ini tentang pengembangan sekolah dipilih atau dilihat dari sisi riset atau penelitian ya Pak Purban. Terima kasih. Ini Pak Purban tadi yang pertama menanyakan kurang lebih apakah sekolah kita, anak-anak kita memungkinkan untuk menjadi atau bisa berjalannya kegiatan riset penelitian di sekolah kita. Menurut saya bisa sekali Pak Purban, bisa sekali. Mengapa? Jelas kalau kita lihat secara fakta, secara fisik lingkungan sekolah kita banyak hal-hal, materi-materi, bahan-bahan yang bisa dijadikan riset atau penelitian yang tidak ada di setiap sekolah. Ini lingkungan kita dalam bentuk waduk Pak. Waduk waduk yang luar biasa, sumber daya alam yang luar biasa yang bisa kita gali.
banyak dari sana, bisa diolah banyak dari sana. Contoh yang paling mudah mengolah ikan, Oke, paling mudah. Ini sangat memungkinkan anak-anak belajar di sana, belajar untuk membuat penelitian riset tentang ikan misalkan seperti itu, Pak. Kalau aktivitas atau kegiatan di sekolah yang sudah berjalan, Pak, yang bisa mendukung kalau kegiatan riset dan inovasi itu kita kembangkan di sekolah kita. Ya Pak Purba, untuk pertanyaan ini Pak Purba tahu bahwa sekolah kita ada kegiatan resmi, kegiatan formal, ini ekstrakurikuler untuk anak-anak, namanya KIR Pak di sekolah kita. Jadi Pak Purba tahu karya ilmiah remaja, dan ini peminatnya juga banyak, potensi untuk pengembangan KIR-nya juga oke, dibuktikan banyak prestasi yang bisa kita lakukan selama ini lewat KIR Pak. Nah ini kan berarti kan anak-anak memang mempunyai kemampuan untuk itu, pembimbingnya dan anak-anak kemampuan untuk melaksanakan riset dan penelitian Pak, dari bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kita. Didukung anak-anak ini di keluarganya juga mempunyai industri Pak. Ini yang luar biasa, sehingga dia sebenarnya sudah punya modal awal di sekolah. Dia mengembangkan, berdiskusi dengan teman-temannya, berdiskusi dengan pembimbingnya, dan ini akan membuat lebih baik apa yang diharapkan oleh anak-anak dalam kegiatan riset dan penelitian di sekolah kita di SMA Negeri 1 Wadas kita. Jadi sedikit banyak sudah ada kegiatan-kegiatan yang mendukung kalau nanti riset ini kita kembangkan di SMA 1 Wadas kita. Baik, dari pihak sekolah Pak Pri, ini pertanyaan terakhir mungkin. Dari pihak sekolah sendiri, apakah sudah memiliki kebijakan yang sudah diterapkan yang nantinya akan mendukung tercapainya kegiatan riset dan inovasi di SMA 1 Wadas Lintang? Ini terima kasih. Ini masih berhubungan dengan nomor 2, berarti tadi Pak Purba, kita mempunyai KIR, itu jelas, itu kebijakan di sekolah. Terus yang kedua, sekolah juga sudah membentuk tim KIR, tim pengembang KIR ya. Ini dari Bapak Ibu guru yang yang relevan, yang kredibilitasnya sudah teruji Pak. Dan ini sekolah kita yang luar biasa sudah menjalin kerjasama dengan BRIN. BRIN ini lembaga nasional di bidang riset, dan kita betul-betul sudah Pak, ini ada bisa dibuktikan dengan adanya surat kerjasama dengan kampus yang luar biasa juga, kampus-kampus yang baik, yang bagus, contohnya dengan UGM. Kita sudah ke sana, tidak hanya lewat surat menyurat, kita juga sering ke sana untuk melakukan diskusi langsung dengan para dosen, para peneliti di universitas atau di kampus-kampus tersebut. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu anak bisa termotivasi lebih banyak lagi ide-ide kreatif untuk melaksanakan riset dan penelitian sekolah kita. Dan ini mudah-mudahan bisa membawa nama baik sekolah kita, Pak Purba. Demikian Pak Purba. Terima kasih Pak Pri. Jadi beberapa poin pentingnya, satu, memang potensi lingkungan sekolah mendukung. Betul. Yang kedua, sudah mulai ada kegiatan-kegiatan sekolah yang mengarah kepada program riset dan inovasi. Sudah berjalan malah, tinggal untuk memperbaiki dan mengembangkan. Kebijakan sekolah, ada tim pengembang KIR, dan juga ada kerjasama dengan BRIN ada Pak, bahkan dengan perguruan tinggi. Terima kasih Pak Pri. Dengan kondisi seperti ini kan sangat memungkinkan nanti sekolah ini kita kembangkan jadi sekolah yang berbasis riset dan teknologi, memungkinkan Pak, insya Allah Pak. Dan dengan program ini pelayanan kita kepada murid bisa menjadi lebih optimal, dan harapan mereka sekolah di sini itu bisa terwujud. Betul. Matur suwun atas diskusinya, nanti kita kembangkan lagi ke sesi diskusi yang lainnya. Oke, siap. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih sudah hadir di kegiatan KIR pada sore hari ini. Di kesempatan sore ini kita akan mencoba untuk menggali potensi yang ada di sekolah atau di lingkungan sekolah untuk mengembangkan kegiatan KIR, kegiatan riset dan inovasi yang ada di sekolah kita. Yang pertama, dari masing-masing kalian memiliki ide apa untuk kita kembangkan menjadi sebuah proyek penelitian. Dari siapa dulu? Wildan, silahkan. Kalau saya sih, saya kan rumahnya itu dekat dengan Tritis ya Pak. Saya itu biasanya kalau sore kan ke sana. Saya melihat nelayan itu kayak ambil ikan nila, tetapi kan itu ada seruat ya, hasil sampingnya itu ada ikan yang kecil-kecil dan mereka itu biasanya kayak dibuang gitulah ya. Seruat? Iya, seruat. Saya tuh kayak mikir, kok malah dibuang gitu, kenapa nggak bisa diolah? Dari situ saya berpikir kayak, ya udah saya ingin mencoba mengolah ikan seruat biar ada kayak hasil potensinya itu lebih tinggi gitu Pak, hasil jualnya. Jadi idenya adalah olahan dari ikan seruat. Dari Wildan. Dari kelompok yang lain, Saya. Fani. Saya kan di sini kan terutama di daerah Waduk Wadas Sintang kan terdapat banyak sawah. Nah di situ biasanya tuh banyak orang yang nyari-nyari belut atau sekedar mancing buat kebutuhan sendiri atau untuk dijual. Belut. Ya biasanya belut itu cuma dimasak, dioseng nopo dijangan ya kan nilai ekonomisnya kurang tinggi dan masih kurang praktis. Jadi saya ingin mengolah belut menjadi nilai yang lebih ekonomis dan lebih praktis. Karena zaman sekarang kan sukanya yang Praktis instan gitu. Iya. Biasanya belutnya itu dijual mentah atau Iya. sudah dimasak? Kebanyakan yang sudah dimasak. Kayak di dimasak. warung-warung di daerah Waduk Wadas Sintang pasti banyak yang jual belut. Dimasak apa? Digoreng apa disayur? Digoreng, terus ada yang disanten, terus dioseng, dipedes gitu. Jadi untuk lauk ya? Iya. Lauk yang memang harus tidak tahan lama ya? Iya. Baik, ada dua ide ya, mengolah seruat, mengolah belut. Ada yang lain, ide yang lain? Zaskia? Pak, melihat dari potensi di Wadas Sintang itu kan ikan nilainya itu melimpah. Nah, saya ingin mengolah ikan nila menjadi produk yang praktis dan kekinian. Ikan nila. Ya. Kalau memang sekolah kita ini dekat dengan waduk ya. Jadi idenya tadi terkait dengan sumber daya ikan dan belut ya. Nila memang produk utama ya. Kalau karamba-karamba yang di waduk itu produk utamanya apa? Nila. Iya, ikan nila. Jadi nila ini masih menjadi brand di Wadas Sintang di dunia kita. Ada ide lain? Saya Pak. Coba. Kan kebetulan rumah saya dekat dengan Waduk Wadas Sintang. Kita pakai juga ya. Nah, sebagian besar masyarakat di sekitar Wadas Sintang mata pencahariannya adalah dari ikan nila. Nah, tapi kan biasanya kebanyakan ikan nila hanya dibuat pepes atau hanya digoreng biasa. Nah, saya ingin menginovasikan ikan nila menjadi produk yang lebih menarik agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Ya, harapannya bisa meningkatkan harga jual ikan nila ini. Baik, berarti kita sudah punya ide nih sebenarnya. Kita punya gagasan-gagasan terkait dengan potensi di lingkungan sekolah kita. Kemudian dengan ide-ide itu, apakah kita ini sudah yang kita manfaatkan ini semuanya berbasis kekayaan lokal atau belum? Yang pertama tadi seruat. Seruat berarti khas ya. Iya. Seruat itu adalah sumber daya Hasil samping. lokal, hasil samping petani nila, dan itu memang khasnya Waduk Wadas Sintang. Kalau kelompoknya Fani tadi, belut juga lokal ya, artinya bahan bakunya kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita, dari sawah, belut sawah berarti. Ya. Kemudian kalau kelompoknya Zaskia dan Sofa, memang nila itu adalah brandnya Waduk Wadas Sintang. Jadi dalam ide-ide riset tadi semuanya sudah berbasis atau berbahan baku kekayaan lokal Wadas Sintang. Dari ide kemudian kita validasi ternyata memang bahan bakunya lokal, berarti nanti
rencana produk yang akan dibikin dari masing-masing bahan tadi apa? Kalau Idan dari saya ikan kan suwet. karena pernah kayak beli dimsum gitu ya Pak, tapi itu isinya kan kebanyakan ikan ayam. Ya. Saya lagi makan itu tuh kayak kepikiran, pas dulu tuh saya kayak pernah lihat ikan serut kalau dijadiin dimsum itu kayak jadi nggak ya gitu. Kayaknya itu juga lebih menarik karena warnanya itu lebih hitam dan bintik-bintik gitu, kayaknya lebih kalau dipamerkan itu kayak lebih wah gitu. Ya, berarti dimsum ikan suwet gitu. Kalau Fani dengan apa tadi belutnya itu dibikin produk apa? Pengen bikin gyoza sih, karena kan kebanyakan gyoza itu kalau nggak ayam isinya ya udang atau ya udang ikan lah gitu. Nah kita kan pengen kayak biar belut itu harga ekonominya lebih tinggi, lebih praktis dan menarik. Kita tuh pengen kayak dibungkus pakai adonan tepung yang dicetak itu, terus nanti dikukus jadinya itu gyoza. Ya Sudah ini dicoba? sudah mencoba buat. lihat. Ini produknya seperti ini. Jadi ini tuh daunnya itu belut yang kita kukus terus dibander, dikasih bumbu, terus diisi ke sini. Nah untuk kulitnya kita menggunakan bahan bakunya itu cuma tepung sama air. Tepung sama air. Iya. Tepung apa? Tepung terigu. Ya. Ya. Ya, berarti malah sudah dicoba ini ya, dan produknya ya luar biasa sekali ini. Malah sudah dicoba, sudah bagus. Nanti akan kita kuatkan di inovasi sama kalau arahnya dijual kan nanti tampilannya dan rasanya gitu ya. Ya. Kalau yang ikan nila dibuat produknya apa? Saya sama Tria itu pengen bikin dibuat bubuk ikan nila, jadi biar praktis karena cara konsumsinya itu tinggal ditaburin ke makanan yang sudah siap saji gitu. Semacam bumbu tabur ya? Iya. Atau seasoning? Ya, jadi nggak perlu dimasak. Ya. Dan harapannya bisa tahan lama, Iya. tahan lama gitu. Saya Pak, Ya, produknya apa? saya ingin membuat burger dari ikan nila karena kan burger termasuk salah satu makanan kekinian yang banyak diminati oleh masyarakat, terutama remaja. Nah, kebanyakan burger itu isinya daging sapi gitu. Nah, kami ingin menginovasikan burger tapi patty-nya itu dari ikan nila. Jadi sebagai pengganti beef atau kan biasanya beef burger gitu ya. Terima kasih semuanya sudah menyampaikan hasil penggalian idenya, sudah memastikan bahan bakunya lokal, dan yang ketiga malah sudah punya gambaran produk yang nanti akan dibuat. Ini menarik sekali ya, dengan ide-ide semacam ini. KIR atau kelompok ilmiah remaja di SMA 1 Wadas Suntang ini akan kita kembangkan bersama-sama. Nanti kita akan mengolah sumber daya lokal menjadi produk-produk yang lebih bermanfaat, bernilai lebih, dan syukur bisa bermanfaat untuk masyarakat di lingkungan sekitar sekolah gitu ya. Jadi selain kita dapat ilmunya, juga masyarakat bisa menikmati hasil riset dan inovasi kita. Mudah-mudahan semangat ya, ini baru tahap penggalian ide, nanti akan kita coba atur waktunya, kita rencanakan pelaksanaannya sampai benar-benar menghasilkan karya untuk kegiatan KIR di sekolah kita. Terima kasih kehadirannya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?